Nah, dah. Sebentar ya. Aduh. Aha, kemarin sudah sampai benua Asia dan Amerika. Sekarang kita kilas balik lagi. Jadi untuk benua Asia sudah terlihat ya? Oke. Untuk Asia kita lihat lagi ada Asia Tenggara di Indonesia kita ya. Kita ada di Asia Tenggara. Kemudian ada Asia Tengah, contoh negaranya adalah Kazakhstan. Kemudian ada Kirgistan yang tantan belakangnya biasanya ya, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan. Kemudian sudah 2 Asianya, kemudian Asia Selatan itu adalah daerah yang di mana India ada ya, India, Pakistan, Bangladesh, kemudian Maladewa, Sri Lanka. Kemudian ada Asia Barat, ini Asia Barat itu yang negara Arab ya, Asia Barat itu negara Arab. Kemudian satu lagi ada Asia Timur, tadi ketinggalan ya. Asia Timur itu yang orangnya putih-putih, kecil-kecil, sipit-sipit, orang Cina, orang Korea, orang Jepang gitu ya, ada 5. Kalau Asia pembagiannya ada 5. Kemudian kondisi kependudukannya, hampir semua penduduknya itu merupakan jumlah penduduk paling banyak di dunia. Ya. Kemudian didominasi oleh sektor agraris dan industri. Masih banyak negara berkembangnya, tetapi ada juga yang beberapa negara maju, gitu ya. Kemudian kita ke Amerika, kemarin kita kulas lagi, ini Amerika ya, batasnya. Kemudian kondisi geografisnya, memiliki iklim sedang dengan 4 musim, ada juga yang beriklim tropis. Wilayah benua Amerika ada 3, jadi cuma dibagi jadi 3. 3 itu yang pertama adalah Amerika Utara, yang negaranya cuma 2, Amerika Serikat dan juga Kanada. Kemudian di sini ada Amerika Tengah, contoh negaranya adalah Meksiko. Kemudian di sini ada Amerika Selatan, contoh negaranya Brazil ya. Ini Amerika Utara, ada Kanada, dan United States of America atau Amerika Serikat. Amerika Serikat ini punya banyak negara bagian ya. Ini kotak-kotak ini adalah negara bagiannya Amerika Serikat. Nah, yang warna ungu ini berarti ini juga masih punya Amerika Serikat. Alaska itu walaupun jauh di pojok sini, terpisah dari Amerika aslinya, tetapi ini masih wilayah Amerika, masih dipresideni oleh Donald Trump ya sekarang, karena memang masih negara bagian dari Amerika Serikat. Dan di Amerika Utara ini semuanya negara maju gitu ya. Hampir semuanya ini 2 negara ini adalah negara maju. Sedangkan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan itu masih didominasi oleh negara berkembang. Negaranya ada Meksiko, Honduras, Guatemala, Panama. Di sini ada kanal de Panama ya, bisa dilihat. Ini adalah terusan Panama. Jadi dari sini, dari laut ini yang Budiah tunjuk di sini di globe ini yang ungu ya. Masuk kalau mau ke laut seberang sini, itu kan harus melewati Amerika Selatan dulu ya. Jauh sekali. Akhirnya di Panama ini ada tanah sedikit, tanah genting namanya ya. Tidak terlalu lebar, jadi ditembus atau dikeruk untuk jadi jalan laut. Nah, namanya terusan. Nah, terusannya namanya terusan Panama karena ada di negara Panama. Kemudian ini Amerika Selatan. Amerika Selatan itu adalah negara berkembang semua. Ada Ekuador, ada Kolombia, Brasil yang paling terkenal ya. Yang punya hutan Amazon dan juga sungai Amazon. Kemudian ada ular yang besar, ular yang sangat panjang dan besar, ular anaconda. Kemudian di sini ada Suriname, yang tahu sejarahnya Suriname ya. Orang Jawa ketika dijajah oleh Belanda dibuang ke Suriname. Jadi di sini nih kalau kamu ke sini bisa bahasa Jawa. Di sini nanti
kamu bisa ngomong sama orang sana, karena orang sana tuh kebanyakan adalah orang Jawa yang dulu dibuang oleh Belanda ke Suriname ini, gitu ya. Di Amerika jauh sekali berarti ya orang Jawa dibuang ke Amerika ini ya di sini ya. Nah, dulu berarti melewati perjalanan panjang. Nah, itu Amerika. Kondisi kependudukannya, kalau Amerika Utara itu oleh negara maju ya, kemudian laju pertumbuhan penduduknya rendah, dan Amerika Selatan itu masih negara berkembang. Sekarang kita lanjut ke benua Eropa. Benua Eropa adalah benua paling maju ya, karena apa? Hampir semua negaranya itu adalah negara maju. Batas geografisnya, batas di lingkungan wilayahnya adalah sebelah utara ada Samudra Arktik. Di sini ada Samudra Arktik ya. Dekat kutub itu Samudra Arktik. Kemudian sebelah selatannya ada Laut Tengah. Ini Laut Tengah ya. Perbatasan dengan Afrika, ini ada Laut Tengah. Kemudian ada sebelah timur ada pegunungan Ural yang berbatasan langsung dengan Asia di sebelah sini. Setelah itu ada sebelah barat ada Samudra Atlantik. Gitu. Kemudian letak astronomisnya ada di 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Jadi semuanya di garis balik utara, di lintang utara, tidak ada yang di lintang selatan karena letaknya di utara. Sehingga memiliki iklim subtropis dan juga sedang. Tidak ada yang punya iklim tropis, ya. Tidak ada yang memiliki iklim tropis seperti di Indonesia. Jarang sekali buah-buahan tropis seperti nanas, pepaya, durian, rambutan itu di sana tidak ada karena iklimnya bukan untuk menanam buah-buahan tropis seperti di Indonesia. Karena semuanya adalah di wilayah utara. Selanjutnya disebut dengan benua biru. Ada yang tahu kenapa disebut dengan benua biru? Karena mata orang Eropa adalah orang-orang matanya tuh biru. Kalau kita kan matanya hitam ya, kelopak matanya, kelopak irisnya. Kalau orang Eropa itu biru atau hijau, jadi disebut dengan benua biru. Kemudian semua anggota negaranya merupakan negara maju dan mata uang yang berlaku di seluruh Eropa itu adalah euro. Coba silakan mic-nya dinyalakan. Budi ingin tahu, ada yang tahu ini letaknya di mana saja? Ini nomor Prancis, 1 ada nggak? Ciamis. Nomor 1. Nomor 2. Ini di Belanda ini ya. Ikonnya adalah kincir angin. Kemudian ada bunga tulip. Ini ikonnya Belanda. Kemudian kalau ini sepertinya Inggris. Istana Buckingham. Terus ini ada Prancis ya. Prancis itu ibu kotanya Paris ya. Ini ada Menara Eiffel. Kemudian ini ada Colosseum Roma di Italia. Kemudian ini apa? Buddha enggak tahu. Ini di Yunani, di Athena. Ya, ini adalah kenampakan-kenampakan yang ada di Eropa yang terkenal. Pembagian wilayah Eropa dibagi menjadi 4, Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan juga Eropa Barat. Nah, Eropa Timur ini yang berbatasan dengan Asia ya. Yang berbatasan dengan Asia adalah Eropa Timur, negaranya adalah Rusia, Belarusia, Polandia, Ceko, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Ukraina. Belakangnya A semua, kecuali Ceko. Ya, gampang menghafalnya. Eropa Timur itu berbatasan dengan Asia, negaranya Rusia, Belarusia, Ukraina, Rumania, Polandia, Slovakia, Hungaria, Bulgaria. Gitu ya. Kemudian Eropa Utara yang berbatasan dengan kutub ya, Samudra Arktik, ini negara yang dominasinya iklimnya sangat dingin ya. Ada Norwegia, ada Swedia, ada Finlandia, ada Estonia, ada Latvia, Lithuania, Denmark,
Irlandia, Inggris ya, yang paling terkenal dari negara Eropa adalah benua Eropa adalah negara Inggris ya. Inggris itu letaknya di Eropa Utara. Kemudian di sini ada Islandia. Kalau Islandia bahasa Inggrisnya Iceland. Iceland. Nah, karena di sini tuh dingin. Makanya kenapa namanya ya, Islandia. Kemudian ini Eropa Utara, iklimnya hampir dingin. Ada Eropa Barat, ya, Eropa Barat yang sebelah barat tadi, ada Perancis, Paris itu ibu kotanya ya, Perancis, kemudian Jerman, Belanda, Belanda di Eropa Barat ya, Austria, kemudian Swiss, Jerman, ya. Kalau yang suka lihat vlog tur-tur ke Eropa, negara-negara ini yang sering dikunjungi. Hampir semua negara Eropa itu menarik untuk dikunjungi. Lanjut yang terakhir, pembagian terakhir adalah Eropa Selatan ya. Eropa Selatan itu berbatasan dengan benua Afrika. Di bawahnya adalah benua Afrika. Di sini ada Yunani, negeri para dewa ya. Kalau kamu tahu mitologi Yunani, dewa Zeus, dewa apalagi ya? Poseidon kayak gitu, itu adanya di Yunani, kepercayaan orang-orang Yunani. Kemudian ada Italia, ada Spanyol. Ini ya, Madrid itu Spanyol ya. Ini nggak ada kata-katanya Spanyol. Kemudian ada Portugal, ada negara kecil di sini Malta. Kemudian ada Italia. Ya, ini adalah negara di Eropa Selatan. Ada yang ditanyakan dulu sampai negara-negara di Eropa? Belum, oke. Kemudian lanjut ke kondisi kependudukan ya. Nah, kalau di Eropa, karena hampir semuanya adalah negara maju, akan ada fenomena aging population atau fenomena orang-orang tua. Kenapa? Karena di negara maju, biasanya orang itu cenderung tidak ingin punya anak. Karena kesibukannya mereka berkarir, kesibukannya mereka bekerja. Jadi orang-orang negara maju itu menganggap anak itu sebagai beban. Ya. Jadi mereka tidak pengen punya anak. Nah, ketika tidak pengen punya anak, mereka jadi generasinya terputus ya, hampir terputus. Tapi kesehatannya di sana itu baik, sistem kesehatannya di sana baik. Jadi orang tua yang sudah sakit itu masih bisa ditangani dengan baik, akhirnya umurnya masih bisa panjang kayak gitu ya. Makanya orang tua itu di sana banyak. Kenapa? Karena sistem kesehatannya sudah baik di negara maju ya, sistem kesehatannya sudah baik. Makanya orang-orang yang sakit lekas ditangani, kemudian jadinya umurnya bertambah begitu ya, maksudnya lebih panjang umur karena sistem kesehatannya baik. Sementara orang-orang yang masih muda itu di wilayah di rentang umur yang di tengah ini itu cenderung tidak mau punya anak. Maka dari itu ini di sini sedikit ya. Kalau kamu tahu cerita dari orang-orang di sana, kalau di Jerman contohnya, itu kalau kamu punya anak di Jerman, itu anaknya dikuliahkan, disekolahkan gratis dari SD sampai kuliah. Karena apa? Karena pemerintah itu sudah saking bingungnya, gimana caranya biar penduduknya itu mau punya anak. Sementara negara itu tetap harus punya penduduk. Coba bayangkan kalau sebuah negara itu kehilangan penduduk ya. Kalau fenomena di negara berkembang kayak Indonesia itu anaknya masih banyak-banyak gitu, masih kelebihan penduduk. Cuman kesehatan, pendidikan itu masih belum baik. Sementara kalau di negara maju, contohnya di benua Eropa, hampir semuanya negara maju, sistem pendidikan sudah baik, sistem kesehatan sudah baik, tetapi orang-orangnya cenderung tidak ingin punya anak. Maka dari itu kondisi kependudukannya hampir mati kayak gitu. Jadi harus ada regenerasi dari penduduknya untuk punya anak. Pemerintah mendorong kalau punya anak diberi tunjangan ya. Kalau di Jepang itu dosennya Budia sudah pernah kuliah di sana. Kalau hamil itu dikasih tunjangan ya. Kemudian kalau di Jerman
punya anak, dikuliahkan sampai universitas, mau kuliah setinggi apa silahkan kayak gitu, karena mendorong untuk penduduknya punya anak. Nah, kesehatannya sudah bagus, perekonomian dan pendidikan juga bagus, banyak negara maju. Ini adalah benua Eropa. Paham ya? Ada yang tanyakan sampai sini? Jika tidak ada, lanjut ke benua Afrika ya. Nanti tinggal dua benua lagi, Afrika sama Australia. Nah, di Afrika ini tadi kita sudah bahas tentang Eropa, di atasnya ini ya, di sini ada Eropa Selatan tadi yang berbatasan, kemudian di atas ini Eropa Utara, kemudian di sini ada Eropa Timur, kemudian di sini ada Eropa Barat, kemudian di sini ada Eropa Selatan tadi ya. Nah, ini kita belajar tentang Afrika ya. Afrika, kita lihat batas-batas benua Afrika. Di sebelah utara ada Laut Tengah, ini ya, Mediterania Sea itu adalah Laut Tengah. Kemudian di selatan ada Samudra Hindia. Ini Hindia itu sampai bawah sini. Kemudian di sebelah barat ada Atlantik. Ya, kemudian di sebelah timur ada Hindia. Ini adalah Afrika. Kondisi geografisnya terletak di 17 bujur barat sampai 52 bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Punya iklim tropis dan sedang. Ada yang beriklim tropis. Banyak terdapat gurun. Kemudian merupakan benua termiskin di dunia karena semua negaranya adalah negara berkembang. Kalau Oke. Maaf ya, keluar sendiri. Karena ada internetnya kurang stabil. Oke, Budia ulangi ya. Ulangi ya, kita ke kondisi geografis tadi. Kalau Eropa adalah benua paling maju, kemudian kalau Afrika adalah kebalikannya. Hampir semuanya adalah negara miskin. Kenapa? Karena kondisi alamnya juga tidak mendukung, kurang mendukung. Banyak terdapat gurun dan padang rumput. Kemudian dominasi penduduknya adalah ras negroid, yang orang hitam-hitam ya. Jadi dominasi penduduknya adalah ras negroid. Kemudian kita lanjutkan pembagiannya, ada 5 juga ya. Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Tengah, Afrika Barat, dan Afrika Selatan. Dibagi 5 kayak Asia. Afrika Utara contohnya adalah Mesir, kemudian Sudan, ada Libya, ada Aljazair, ada Tunisia, dan ada Maroko. Kemudian Afrika Barat, ini ada Nigeria, Mali, Pantai Gading, kemudian Senegal, Mauritania. Afrika Tengah, yang di tengah ada Kongo, kemudian Kenya, Tanzania, Angola, Kamerun, kemudian Sudan. Afrika Timur ada Madagaskar ya. Siapa yang sudah pernah nonton kartun Madagaskar? Aku, Bu. Kalau Madagaskar isinya apa? Tokohnya apa? Hewan. Hewannya apa aja? Hewannya apa saja? Singa. Singa. Nah, di Madagaskar itu menunjukkan bahwa hewan-hewan yang ada di film itu adalah hewan-hewan khas Afrika. Jadi, hewan-hewan itu adalah hewan asli dari Afrika, tidak berasal dari Indonesia. Singa itu adanya di Afrika ya. Kemudian zebra, jerapah itu asli Afrika karena di sana banyak padang rumput tadi ya. Di sana kan tadi ada gurun, ada padang rumput, ada. Terus curah hujannya sedikit. Makanya kenapa banyak padang rumput, dan hewan-hewan yang di film Madagaskar itu adalah hewan-hewan khas Afrika. Ya. Paham ya? Ini ada Madagaskar contohnya di Afrika Timur. Kemudian di Afrika Selatan, ini ada Afrika Selatan itu
wilayah Afrika, tetapi juga ada sebuah negara namanya Afrika Selatan ya. Ini tuh Afrika Selatan ada negara, tapi juga ada daerah pembagian Afrika namanya Afrika Selatan. Di dalamnya ada Afrika Selatan, kemudian Namibia, Botswana, Zimbabwe, terus Lesotho. Ini adalah Afrika Selatan. Kemudian kondisi kependudukannya berkebalikan dengan Eropa tadi. Lah kalau Eropa tadi kan yang paling tua itu yang masih banyak ya. Di sini tuh umur ini 50 ke atas itu banyak. Sedangkan kalau di Afrika kondisinya berbalik. Anak-anaknya yang banyak karena angka kelahiran tinggi, tetapi kondisi kesehatannya, fasilitas kesehatannya berkurang, belum baik. Maka dari itu kalau ada orang sakit itu tidak tertolong. Karena tidak tertolong, itu jadinya banyak yang meninggal. Ketika sampai atas itu banyak yang meninggal. Ini dilihat dari piramida penduduknya ya. Banyak yang lahir, tapi karena fasilitas kesehatannya kurang baik, makanya kalau ada orang yang sakit, kecelakaan, punya penyakit TBC dan lain sebagainya, semakin tua punya penyakit itu tidak bisa tertolong karena negaranya miskin. Kondisi kesehatannya itu belum baik, makanya kondisi kependudukannya juga serba kekurangan. Persebaran penduduk tidak merata karena ada yang di wilayah gurun, tidak mungkin kan ada yang mau hidup di gurun, kemudian iklim juga susah, curah hujannya sangat susah, makanya hampir semua negaranya miskin. Ini ya, bisa dilihat sekolahnya begini. Sudah, sekarang kita ke benua Australia ya. Benua yang paling kecil atau satu benua isinya hanya satu negara. Batasnya di utara ada Indonesia, dari laut-laut Indonesia ini, kemudian di sebelah selatan ada Samudra Hindia, di sebelah timur ada Samudra Pasifik, di sebelah barat masih ada Samudra Hindia ya. Nah, kondisi geografisnya, letak astronomisnya semuanya berada di lintang selatan, garis balik lintang selatan, kemudian banyak gurun juga, kemudian memiliki wilayah terumbu karang bersama Indonesia. Suku aslinya aborigin. Jadi suku aslinya itu suku kulit hitam, orang kulit hitam, aborigin. Tetapi karena Australia adalah negara jajahan Inggris, itu dijadikan daerah imigran ya. Orang-orang Inggris disuruh pindah ke Australia, makanya kenapa sekarang Australia itu banyaknya orang kulit putih ya, kayak suaminya siapa itu artis yang orang Australia itu? Lupa Bu dia namanya. Itu kan orang Australia itu kebanyakan orang kulit putih. Kenapa? Karena dulunya dari Inggris disuruh pindah ke Australia karena Australia itu benua yang ditemukan oleh salah satu orang Inggris. Kemudian fauna khasnya ada hewan berkantong ya kayak kanguru, itu adalah fauna khas Australia. Nah, kalau di Australia tidak ada pembagian wilayah benua karena semuanya adalah satu negara, tetapi Australia itu negara serikat, sama seperti Amerika Serikat. Jadi punya negara bagian. Nah, negara bagiannya ada 8. Satu, negara bagian wilayah ibu kota, yaitu Canberra. Ibu kotanya Australia itu Canberra ya. Kemudian yang kedua adalah New South Wales, atau wilayah negara bagian New South Wales. Kemudian ada yang ketiga adalah negara bagian Victoria. Yang keempat negara bagian Queensland. Kemudian yang kelima ada Australia Selatan. Kemudian yang keenam ada Australia Barat. Kemudian yang ketujuh ada Tasmania dan yang kedelapan ada Australia Utara. Ini ibu kota negara bagiannya masing-masing. Ini sering sekali keluar, silahkan dibaca lagi ya. Nah, Buddha tadi bilang bahwa di Australia ini punya wilayah terumbu karang. Kalau pernah nonton Nemo ya, Nemo itu kan ke Sydney. Karena di sini bisa dilihat nih ya, Great Barrier Reef. Barrier Reef itu adalah terumbu karang. Jadi terumbu karang dari sini itu sama Indonesia ini wilayah terumbu karang. Nah, si Nemo itu hilang sampai Sydney. Kemudian bapaknya nyari ya. Di sini kan wilayah terumbu karang. Bapaknya mencari Nemo sampai Sydney. Sydney-nya di sini jauh. Itu adalah perjalanan dari Nemo. Finding Nemo kalau nonton itu ada pengetahuannya. Jadi Nemo sama
Madagaskar itu juga ada pengetahuannya kalau kamu tahu ya. Itu adalah negara bagian Australia. Kemudian kondisi kependudukannya dipengaruhi oleh kedatangan bangsa Inggris pada abad ke-15. Perekonomian didukung sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Hampir jadi Australia itu negara maju ya, jadi kecil tapi negara maju. Kemudian pertumbuhan penduduknya lambat. Kenapa? Karena hampir semua negara maju pertumbuhan penduduknya lambat.